Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Musbah Aliman dari kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan ulang dari pertanyaan kelompok 5 dan kelompok 2. Untuk kelompok 5 itu pertanyaan atas nama Ayandira, yang dimana dari studi kasus yang terakhir bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk kelompok 2 atas nama Sahyanti, pertanyaannya itu bagaimana cara kerja algoritma a priori dalam mencari frekuensi item. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita akan melakukan tabulasi data dari faktor yang digunakan, yang dimana dalam tabel berikut ini terdapat 20 data dan 4 atribut, yang dimana yang pertama itu IPK, masa studi, predikat kelulusan, dan TOEFL. Baik, selanjutnya melakukan transformasi atau kategori data. Kategorisasi atau pengelompokan data dilakukan untuk mengurangi jumlah sebaran nilai yang dihitung. Pengelompokan data berdasarkan urutan tertentu akan mempermudah dalam penghitungan frekuensi kemunculan dari data tersebut. Proses pengelompokan data dilakukan terhadap faktor nilai IPK, masa studi, dan nilai TOEFL. Pada tabel pertama, kategori masa studi. Untuk kategori pertama itu sangat cepat, dengan masa studi di bawah 3 tahun 5 bulan. Untuk kategori kedua cepat, untuk masa studi di atas 3 tahun 5 bulan dan 4 tahun ke bawah. Untuk kategori ketiga sedang, dengan masa studi di atas 4 tahun dan 5 tahun ke bawah. Untuk kategori selanjutnya itu terlambat, dengan masa studi di atas 5 tahun. Untuk tabel kedua itu kategori IPK. Untuk kategori pertama itu memuaskan, dengan IPK di atas 2,00 dan di bawah 2,75. Untuk kategori kedua yaitu sangat memuaskan, dengan nilai IPK di atas 2,75 dan di bawah 3,5. Untuk kategori selanjutnya itu cum laude, yang dimana nilai IPK di atas 3,5. Untuk tabel ketiga yaitu kategori nilai TOEFL. Untuk kategori yang pertama itu elementary dengan TOEFL di bawah 420. Untuk kategori kedua yaitu low intermediate dengan TOEFL di atas 420 dan di bawah 480. Untuk kategori selanjutnya itu high intermediate yang dengan TOEFL di atas 480 dan di bawah 520. Untuk kategori selanjutnya itu advanced dengan TOEFL di atas 520. Progresi kemunculan setiap kategori variabel. Tabel pertama itu kategori dan frekuensi masa studi. Untuk kategori pertama sangat cepat, frekuensi masa studinya itu 7. Kategori kedua cepat, frekuensi masa studinya itu 13. Sedangkan kategori sedang dan terlambat itu frekuensi masa studinya itu 0. Untuk tabel kedua itu kategori dan frekuensi IPK. Kategori pertama itu sangat memuaskan dengan frekuensi IPK 16. Untuk kategori kedua itu cum laude dengan frekuensi IPK 4. Untuk tabel selanjutnya itu kategori dan frekuensi TOEFL. Kategori pertama itu elementary dengan frekuensi TOEFL 11. Untuk kategori kedua itu low intermediate dengan frekuensi TOEFL 7. Untuk kategori ketiga itu high intermediate dengan frekuensi TOEFL 2. Untuk kategori selanjutnya itu advanced dengan frekuensi TOEFL 0. Yang keempat itu untuk pembentukan frekuensi interset menggunakan algoritma a priori. Pada tahap ini akan masuk dalam algoritma a priori dengan menentukan dan mendefinisikan kombinasi interset. Pada penelitian ini nilai minimum support yang ditentukan adalah 0,25 atau 25%. Pada tabel 7 merupakan hasil perhitungan nilai support untuk kombinasi satu item set.
Pada tabel 7, cara mendapatkan nilai super 0,35 yaitu dengan cara yang dibagi itu yang di bagian 7 itu dibagi dengan jumlah seluruh data, yaitu terdapat 20 data ini, maka hasilnya 0,35 atau persentase nilai super 35%. Baik, setelah mendapatkan nilai super dan persentase nilai super, maka selanjutnya yaitu memangkas data yang memiliki nilai persentase super kurang dari 25%. Nah, pada tabel 8 ini persentase nilai super yang diambil itu hanya di atas 25%, yang dimana itu yang diambil hanya 30%, 65%, 80, 50%. Nah, hanya itu yang diambil, selebihnya tidak diambil. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai super untuk kombinasi dua item set. Di mana pada tabel 9 itu kombinasi item set ada dua. Yang pertama itu masa studi sangat cepat, IPK sangat memuaskan. Yang dimana itu jumlah datanya itu ada 5. Jumlah seluruh datanya itu ada 20. Kemudian 5 dibagi 20 itu ada 0,25 atau 25%. Setelah itu melakukan pemangkasan terhadap nilai persentase di bawah 25%. Pada tabel 10 itu yang diambil hanya di atas 25%. Yang di bawah 25% itu dilakukan pemangkasan, artinya tidak diambil. Dari perhitungan nilai super kombinasi 3 item set, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hanya satu kombinasi item set yang memiliki nilai super di atas 25%, yaitu masa studi cepat, IPK memuaskan, TOEFL elementary, yang dimana jumlah datanya itu ada 8 dan jumlah seluruh datanya itu ada 20. Kemudian 8 dibagi 20 itu nilai persentasenya itu 40%. Baik, selanjutnya pembentukan aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori. Pembentukan aturan asosiasi dilakukan untuk mendapatkan nilai confidence guna melihat relasi item-item dalam algoritma a priori. Sebelum melakukan perhitungan nilai confidence, ditentukan dahulu nilai confidence minimum yaitu 65%. Proses perhitungan nilai confidence terhadap kombinasi 2 item set dan 3 item set. Untuk aturan asosiasinya itu masa studi sangat cepat, IPK sangat memuaskan. Cara mendapatkan confidence 0,71 atau 71% itu dengan rumus confidence A menuju B, super A dan B dibagi dengan super A dikali 100%, maka hasilnya 71%. Berdasarkan hasil perhitungan confidence, terdapat 3 kombinasi item set yang memenuhi nilai minimum confidence sebesar 65%, yaitu masa studi sangat cepat menuju predikat sangat memuaskan 71%, masa studi cepat menuju predikat sangat memuaskan 85%, dan masa studi cepat plus predikat sangat memuaskan menuju TOEFL elementary 73%.